Kata Allah, ciri orang beriman itu, sebentar, kita beriman tidak hari ini? Saya ulangi, beriman tidak? Yakin? Berarti ayat ini untuk kita. Kata para ulama, kalau ngaji Quran, buka mushafnya, posisikan semua ayat itu ditujukan kepada kita. Ini yang akan membantu kita lebih khusyuk dalam membaca Quran. Jadi jangan baca begitu saja, rasakan Allah yang sedang berbicara dengan kita. Bapak Ibu kalau terpisah misalnya dengan anak-anak, anak sekolah di Amerika sudah 20 tahun, kemudian kirim surat, tenang tidak? Kirim kabar, senang tidak? Kirim surat, tenang tidak Bu? Senang ya? Saya mau tanya, Ibu Bapak sekalian, Al-Quran itu ada berapa surat? 114 surat. Semuanya disebut dengan surat. Jadi surat itu diturunkan oleh Allah untuk kita. Jadi itu surat-surat dari Allah untuk kita. Bukan sekedar dibaca, tapi dirasakan bahwa Allah sedang kirim surat kepada kita ini. Sedang dibimbing kita, diberikan kabar gembira. Gak pernah lihat tapi dikirimin surat. Apa kata Allah? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Hei, ciri insan beriman itu tidak harus berjuang semua ke medan perang. Itu pun kalau ada tuntutannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini poinnya. Liyatafaqahu fid-din. Allah menyampaikan, maka aku tunjukkan ada satu amalan yang nilainya setara dengan jihad fi sabilillah di medan juang. Bahkan nanti komentar Al-Imam Al-Maraghi, beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. Itu komentarnya. Jadi kalau ada pun kegiatan, kemudian saat yang bersamaan ada yang tidak ikut dan memilih mengamalkan yang ini, itu nilainya sama dengan yang berjuang. Dan kalau tidak ada tuntutannya seperti kita sekarang, maka amalan ini melampaui jihad fi sabilillah yang berbentuk fisik. Perjuangan menggunakan fisik. Ayat ini bisa melampaui nilai-nilai perjuangan secara fisik. Apa itu? Ternyata ayatnya ayat yang menuntun kita untuk meningkatkan intelektualitas dan mengisi akal yang telah Allah siapkan untuk membangun kehidupan kita. Perhatikan kalimatnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Ciri insan beriman itu kalau ngaji, kalau belajar, dimanapun dia belajar, baik formal ataupun non formal, dia akan pastikan semua yang dipelajari itu serius untuk dipahaminya. Tuh. Ada fikih, awas. Ada fikih, ada ilmu, ada ta'allama, ada tafaqquh. Kalau ta'allama, Anda datang, masuk, dengarkan, pulang. Ta'allama namanya. Transfer pengetahuan. Tapi kalau fikih tidak begitu. Datang, dengarkan, bahkan di hadis Muslim, hadis yang ke-8, hadis viral tentang Jibril menyamar datang ke majlis Nabi itu, ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ani la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Kalau kita mau gali detailnya, datang ke tempat belajar, duduk saf yang pertama, simak supaya fokus. Jadi kalau di depan guru itu nggak mungkin bisa bikin status, fokus. Belakang masih selfie, ceklik lagi pengajian sama Ustaz Adi. Depan fokus. Dan yang menarik, ciri insan beriman itu kalau belajar, pastikan kata Quran sampai paham, sampai mengerti. Jangan tinggalkan tempat kita belajar sampai paham, sampai mengerti. Dan hebatnya apa? Nggak berhenti di sini. Inilah indahnya Islam. Jangan pernah mendapatkan ajaran dalam Islam, pesan Quran, kecuali Anda bagikan kebaikannya pada setiap tempat yang kita pijak. Maka ujung ayatnya ditutup, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau kamu sudah paham, sudah ngerti, sudah pintar, sudah jadi pakar, pulang ke negeri kamu, pulang ke kampung kamu, share ilmunya, ajarkan yang baik, supaya tempat yang kita pijak terbantu kemakmurannya, sukses, hebat, menginspirasi, dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang berilmu. Ini
Ini yang menjadikan saya selalu memberikan pesan pada teman-teman diaspora kita. Kalau sudah pintar, belajar di luar, pulang, bangun negeri, cintai Indonesia ini. Ini amanah besar dari Allah. Merdekanya Indonesia dengan kalimat Allahu Akbar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah ada keinginan luhur. Hanya berkat dan rahmat Allah itu belum didapatkan. Karena itu ketika didapatkan di bulan Ramadan, Jumat kita deklarasi itu. Jangan dibatasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu menunjukkan kepemilikan. Rumahnya Syekh Faraj bin Marta. Itu pengusaha cinta NKRI keturunan Yaman mewakafkan rumahnya untuk proklamasi. Karena itu proklamasinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amanah Allah kepada kita anak negeri, belajar yang pintar, jadi pakar, belajar ilmu pengetahuan, belajar hukum, belajar ekonomi, belajar jadi insinyur. Silahkan menebar kemanapun. Kalau sudah pintar, pulang, bangun negeri. Itu amanah Quran. Jadi kalau kita tarik ke spirit halal bihalal, kita berkomitmen hari ini, siapapun yang ikut halal bihalal, maka di antara komitmen jauhnya yang kita tarik sekarang mendekat adalah peserta semua kita berkomitmen untuk lebih pintar. Spiritnya apa? Spirit al-ma'un. Banyak berbagi, lakukan pencerahan seperti matahari yang menyinar.